Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu komentator, ya tentu saja dari yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya, sobat-sobat. Ya, awalnya dia merespon ya konten saya dengan memberikan dalil dari sebuah kitab yang berisi ya Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal, dia tidak berada di tempat. Dan ketika dia kembali, dia bertanya, bagaimana kalau dia bersedekah untuk ibunya? Rasulullah mengiyakan, boleh bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Sobat-sobat, di dalil berikutnya adalah Rasulullah bersabda, ya bersedekahlah dengan apapun. Kalau tidak mampu, bacakanlah Al-Quran. Sobat-sobat, kemudian dinisbahkan ya hadis ini kepada Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Tetapi hadis ini tidak menyertakan sanad. Bahkan nomor hadisnya pun tidak ada. Dan ini digunakannya sebagai dalil dari tahlilan, sobat-sobat. Nah, masalah bersedekah kepada orang yang sudah meninggal itu tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan, itu tidak masalah. Akan tetapi membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah mati ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan saya hadirkan dalil dari surat Al-Baqarah 185 ya, bahwa Al-Quran itu hudalin nas, artinya petunjuk bagi manusia. Manusia itu yang masih hidup. Karena kalau manusia tidak hidup, disebutnya bukan lagi manusia, tetapi hudalil mayit. Ada kata mayitnya. Selain itu, saya juga menanyakan, lalu kenapa kalau tahlilan itu dari ajaran Islam, kenapa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan tahlilan tersebut, sobat-sobat? Dan jawaban dia, sobat-sobat, nanti akan saya tayangkan di screenshot, sobat-sobat. Jadi jawaban dia mengenai kenapa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak melakukan tahlilan, dia menganalogikan dengan sholat tarawih dan qiyamul lail, sobat-sobat. Dia mengatakan dalam komennya, ya, tidak ada anjuran dari Nabi, dari para sahabat sholat tarawih, yang ada qiyamul lail.
Ini kan hanya masalah nama. Tetapi pada hakikatnya adalah sama. Sholat setelah Isya, sholat di tengah malam. Dan ini ada sunnah dan asarnya dari para sahabat. Jadi analogi dia, perbandingan dia tidak nyambung. Sedangkan kenapa dinamakan tahlilan? Karena ada kalimat thayyibah dibacakan dalam acara tahlilan tersebut. Sobat-sobat. Dan ini yang paling penting. Tidak ada sunnah dari Rasulullah dan asar para sahabat pernah melakukan tahlilan. Akhirnya dia kembali melakukan cocok logi. Ya, ketika menjawab pertanyaan saya mengenai Nabi uswatun hasanah. Nah, kata dia, jangan diputus. Ya, dalam kelanjutannya ada kata mengingat. Ya, tahlilan itu mengingat Allah. Nah, ini kan cocok logi lagi. Sobat-sobat, mengenai bahwa Al-Quran hudalinas, dia memberi bantahan. Ya, yang penjelasannya benar. Hudalinas itu semua manusia. Tetapi dia mempertanyakan, katanya bagaimana dengan hudalil mutakin. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu kan berarti orang-orang takwa yang masih hidup. Di mana? Ya, bantahannya terhadap dalil yang saya sampaikan bahwa Al-Quran itu untuk yang hidup. Justru pertanyaan dia mengenai bagaimana hudalil muttaqin memperkuat argumentasi, dalil dan argumentasi saya. Dia tidak menjawab. Kenapa? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan imam mazhab yang 4 tidak melakukan tahlilan. Tidak menjawab. Jawaban mengenai sholat tarawih dan qiyamul lail itu bukan jawaban. Karena yang dia masalahkan bukan amalannya, akan tetapi nama dari amalan tersebut, yaitu antara tarawih dan qiyamul lail. Kita ini bukan membahas istilah, tetapi amalan yang dilakukan yang tidak ada sunnah maupun asar para sahabat. Sepertinya sang komentator ini sudah kebingungan bagaimana menanggapi apa yang saya sampaikan. Bahkan dia sampai saya mengupload konten ini tidak menjawab sanad dan nomor hadis yang bahwa Rasulullah bersabda, bersedekahlah kepada orang yang meninggal, dan jika tidak mampu bacakan Al-Quran. Dan ini dinisbatkan kepada Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dan dalam jawaban komen saya meminta sanad hadis ini dan nomor hadis ini. Dan tidak ada jawaban sampai saya mengupload konten ini. Sobat-sobat, apa yang sudah saya sampaikan, bahwa dalil apapun, argumentasi apapun, semuanya gugur untuk melegalkan tahlilan. Karena kenyataannya Rasulullah
tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan, tabi'ut tabi'in tidak melakukan, imam mazhab yang 4 juga tidak melakukan. Begitu juga dengan membacakan Al-Quran kepada orang yang mati. Tidak ada ya sunnah dari Rasulullah maupun asar dari para sahabat. Demikian saja sahabat-sahabat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.